Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 76. Kemajuan Andrea Cavalcanti, Sang Pemuda. Sementara itu, Monsieur Cavalcanti yang tua telah kembali ke dinasnya, bukan di ketentaraan Kaisar Austria, melainkan di meja judi di pemandian Lucca, tempat ia termasuk salah satu penjudi paling setia. Ia telah menghabiskan setiap sen yang diberikan sebagai imbalan atas sikap megah dan khidmat yang ditampilkannya selama menjalankan peran sebagai ayah yang mulia. Saat berpisah, Monsieur Andrea mewarisi seluruh dokumen yang membuktikan bahwa ia memang putra sah dari Marquis Bortolomeo dan Marchioness Olivia Cosinari. Kini ia telah resmi memasuki masyarakat Paris. Masyarakat yang selalu terbuka lebar bagi orang asing dan menilai mereka bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana mereka ingin dikenal. Lagi pula, apa yang sebenarnya dituntut dari seorang pemuda di Paris? Cukup berbicara bahasa Prancis dengan cukup lancar, tampil menarik, pandai bermain kartu dan membayar tunai. Masyarakat Paris bahkan jauh lebih permisif terhadap orang asing dibandingkan terhadap sesama warganya sendiri. Dalam waktu 2 minggu saja, Andrea telah berhasil memperoleh posisi yang cukup terhormat. Ia dipanggil Count, dikabarkan memiliki penghasilan 50.000 livre per tahun, dan kekayaan luar biasa sang ayah, yang katanya tersimpan di tambang-tambang Saravezza, menjadi bahan pembicaraan tetap di kalangan salon. Bahkan seorang cendekiawan, ketika mendengar kabar tentang tambang tersebut, menyatakan bahwa ia pernah melihatnya sendiri. Pernyataan ini memberi bobot besar pada desas-desus yang sebelumnya diragukan, sehingga kini mulai dianggap sebagai kenyataan. Demikianlah keadaan masyarakat Paris pada masa yang sedang kita gambarkan. Ketika suatu malam Monte Cristo datang mengunjungi Monsieur Danglars, sang bankir sedang tidak di rumah. Namun sang Count diajak menemui Baroness, dan ia menerima undangan itu. Sejak makan malam di Athule dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya, nama Monte Cristo selalu membuat Madame Danglars bergidik ngeri. Jika sang Count tidak datang, rasa cemasnya justru semakin menggila. Namun begitu ia muncul, wajahnya yang mulia, sorot matanya yang berkilau, sikapnya yang ramah, bahkan perhatiannya yang sopan terhadap Madame Danglars sendiri, segera menghapus segala bayangan ketakutan. Bagi sang Baroness, mustahil seorang pria dengan perilaku seluhur itu menyimpan niat jahat terhadap dirinya. Lagi pula, pikiran yang paling korup sekalipun hanya mencurigai kejahatan jika itu menguntungkan. Kerugian yang tak berguna bertentangan dengan akal sehat. Ketika Monte Cristo memasuki ruang duduk kecil, tempat yang sudah pernah kita kenalkan kepada pembaca, dan menemukan sang Baroness sedang memeriksa beberapa lembar yang diberikan putrinya setelah dilihat bersama Monsieur Cavalcanti, kehadirannya segera menimbulkan efek biasa. Sang Baroness menyambutnya dengan senyum, meski sedikit terkejut saat namanya diumumkan. Sang Count memandang sekilas seluruh ruangan. Sang Baroness duduk santai di sofa. Eugene duduk di dekatnya. Sementara Cavalcanti berdiri tegak. Ia mengenakan pakaian serba hitam seperti tokoh-tokoh Goethe. Sepatunya mengkilap dan kaos kaki sutra putih berlubang halus. Dengan gerakan anggun, ia menyisir rambut pirangnya menggunakan tangan putih yang cukup tampan. Dan di jari kelingkingnya berkilau sebuah berlian. Meski Monte Cristo telah menasehatinya, sang pemuda sombong itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memamerkannya. Gerakan ini disertai tatapan memikat yang terus-menerus diarahkan kepada Mademoiselle Danglars, serta desahan-desahan yang dikirim ke arah yang sama. Namun Mademoiselle Danglars tetap dingin, cantik dan penuh sindiran. Tak satu pun tatapan atau desahan itu luput darinya. Namun semuanya seolah jatuh ke perisai Minerva.
yang menurut para filsuf kadang melindungi dada Sapo sendiri. Eugene membungkuk dingin kepada sang Count lalu memanfaatkan kesempatan pertama saat percakapan mulai serius untuk segera mundur ke studionya. Tak lama kemudian, suara riang dua gadis muda terdengar dari balik pintu, diselingi denting piano. Tanda bahwa Mademoiselle Danglars lebih memilih kebersamaan dengan Mademoiselle Louis d'Armilly, guru nyanyinya, daripada duduk bersama sang Count atau Monsieur Cavalcanti. Di saat itulah, terutama saat berbincang dengan Madame Danglars, seolah tenggelam dalam pesona percakapan, Monte Cristo diam-diam memperhatikan kegelisahan Monsieur Andrea Cavalcanti saat ia mendengarkan musik dari balik pintu yang tak berani ia lewati, serta cara ia menunjukkan kekagumannya. Tak lama kemudian sang bangkir kembali. Pandangan pertamanya tentu saja tertuju pada Monte Cristo, namun yang kedua langsung jatuh pada Andrea. Adapun terhadap istrinya, ia hanya membungkuk, seperti kebiasaan suami-suami tertentu terhadap istri mereka. Sebuah gerakan yang tak akan pernah dimengerti para bujangan, kecuali jika suatu hari nanti diterbitkan kode lengkap tentang kehidupan perkawinan. "Apakah para nyonya tidak mengundangmu bergabung di piano?" tanya Danglars kepada Andrea. "Ah, tidak tuan," jawab Andrea dengan desahan yang bahkan lebih dramatis daripada sebelumnya. Danglars segera berjalan ke pintu dan membukanya. Di dalam, dua gadis muda itu tampak duduk berdampingan di bangku piano, masing-masing memainkan satu tangan, sebuah kebiasaan yang telah mereka latih hingga sempurna. Melalui pintu yang terbuka itu, Mademoiselle d'Armilly tampak berdampingan dengan Eugene, seperti salah satu tableau vivant yang begitu disukai bangsa Jerman. Ia cukup cantik dan berpostur indah, tubuhnya mungil seperti peri. Rambut keritingnya menjuntai di leher yang agak terlalu panjang, mirip perawan-perawan lukisan Perugino. Matanya redup oleh kelelahan, dan konon ia menderita paru-paru lemah. Seperti Antonia dalam Cremona Violin, suatu hari nanti ia akan mati sambil menyanyi. Monte Cristo melemparkan pandangan cepat dan penuh rasa ingin tahu ke dalam ruangan suci itu. Ini pertama kalinya ia melihat Mademoiselle d'Armilly, meski telah sering mendengar namanya. "Nah," kata sang bankir kepada putrinya, "apakah kami semua akan diusir?" Lalu ia mengajak Andrea masuk ke studio. Entah kebetulan atau sengaja, pintu itu tertutup rapat di belakang sang pemuda, sehingga baik sang Count maupun Baroness tak bisa melihat apapun dari tempat duduk mereka. Namun karena Danglars sendiri yang mengantar Andrea, Madame Danglars tampak tak mempermasalahkannya. Tak lama kemudian terdengar suara Andrea menyanyikan lagu Korsika, diiringi piano. Saat Monte Cristo tersenyum mendengar lagu itu, yang mengingatkannya pada Benedetto, Madame Danglars justru memuji keteguhan hati suaminya, yang pagi itu kehilangan 3 atau 400 ribu franc akibat kebangkrutan di Milan. Pujian itu memang layak, sebab seandainya sang Count tidak mendengarnya dari sang Baroness, atau melalui cara-cara khususnya yang selalu tahu segalanya, ekspresi sang bankir sama sekali tak menunjukkan kerugian sebesar itu. Pikir Monte Cristo. Ia mulai menyembunyikan kerugiannya. Sebulan lalu ia justru membanggakannya. Lalu dengan suara nyaring, "Oh, Nyonya, Monsieur Danglars begitu terampil. Ia pasti segera mengembalikan di bursa apa yang hilang di tempat lain." "Anda ikut serta dalam kesalahan umum," kata Madame Danglars. "Apa itu?" "Anda mengira Monsieur Danglars berspekulasi, padahal ia tak pernah melakukannya." "Benarkah? Saya ingat Monsieur Debray pernah memberitahu saya..." "Oh, omong-omong, kemana perginya dia? Sudah 3 atau 4 hari ini saya tak melihatnya." "Saya juga tidak," jawab Madame Danglars. "Tapi Anda belum menyelesaikan kalimat tadi." "Kalimat mana?"
Monsieur Debray pernah memberitahu Anda? Ah, iya. Ia bilang Andalah yang berkorban pada iblis spekulasi. Dulu saya memang suka, tapi kini tidak lagi. Kalau begitu, Anda salah, Nyonya. Nasib itu tak menentu. Jika saya seorang perempuan dan ditakdirkan menjadi istri seorang bankir, seberapapun saya percaya pada keberuntungan suami, saya tetap tahu bahwa spekulasi penuh risiko. Maka saya akan mengamankan kekayaan saya sendiri. Bahkan jika harus menitipkannya pada tangan yang tak dikenal suami saya. Wajah Madame Danglars memerah, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Tapi dengar, kata Monte Cristo seolah tak melihat kegelisahannya. Saya dengar ada untung besar dari obligasi Napoli kemarin. Saya tak punya dan tak pernah punya. Tapi sungguh, kita sudah terlalu lama bicara soal uang, kawan. Kita seperti dua maklar saham. Apakah Anda dengar bagaimana nasib terus menganiaya keluarga Villefort yang malang? Apa yang terjadi? Tanya sang kaun berpura-pura sama sekali tidak tahu. Anda tahu Marquis de Saint Méran meninggal beberapa hari setelah berangkat ke Paris? Dan sang Marchioness menyusul tak lama setelah tiba di sini? Ya, jawab Monte Cristo. Saya dengar itu. Tapi seperti kata Claudius kepada Hamlet, itu hukum alam. Ayah mereka mendahului mereka, lalu mereka berduka. Kini giliran mereka mendahului anak-anaknya, yang nanti akan berduka pula. Tapi itu belum semuanya. Belum? Mereka hendak menikahkan putri mereka dengan Monsieur Franz d'Épinay. Apakah pernikahannya dibatalkan? Tampaknya kemarin pagi Franz menolak kehormatan itu. Benarkah? Apa alasannya? Tidak diketahui. Sungguh aneh. Bagaimana Monsieur de Villefort menerimanya? Seperti biasa, seperti seorang filsuf. Tepat saat itu Danglars kembali, sendirian. Nah, kata sang barones, apakah Anda meninggalkan Monsieur Cavalcanti bersama putri kita? Dan Mademoiselle d'Armilly, sahut sang bankir. Apakah menurutmu ia bukan siapa-siapa? Lalu berpaling ke Monte Cristo. Ia bertanya, Pangeran Cavalcanti itu pemuda yang menawan, bukan? Tapi apakah ia benar-benar seorang pangeran? Saya tak bisa menjaminnya, jawab Monte Cristo. Ayahnya diperkenalkan ke saya sebagai markis, jadi seharusnya ia seorang count. Tapi saya rasa gelar itu tak terlalu kuat dasarnya. Mengapa? Tanya sang bankir. Jika ia memang pangeran, ia salah tidak mempertahankan martabatnya. Saya tak suka orang yang menyangkal asal-usulnya. Oh, Anda memang demokrat sejati, kata Monte Cristo sambil tersenyum. Tapi tahukah Anda risiko yang Anda ambil? Tanya sang barones. Bagaimana jika Monsieur de Morcerf datang dan menemukan Monsieur Cavalcanti di ruangan itu? Padahal calon tunangan Eugene sendiri belum pernah diizinkan masuk. Anda benar mengatakan jika, jawab sang bankir. Ia datang begitu jarang, seolah hanya kebetulan yang membawanya. Tapi jika ia datang dan menemukan pemuda itu bersama putri Anda, ia mungkin tak senang. Dia, Anda keliru. Monsieur Albert tak akan repot-repot cemburu. Ia tak cukup mencintai Eugene. Lagi pula saya tak peduli jika ia kecewa. Tapi mengingat posisi kita, apakah Anda tahu betul posisi kita? Di pesta dansa ibunya, ia hanya menari sekali dengan Eugene. Sementara Monsieur Cavalcanti 3 kali, dan ia tak berkata apa-apa. Tepat saat itu pelayan mengumumkan kedatangan Vicomte Albert de Morcerf. Sang barones segera bangkit, hendak masuk ke studio. Namun Danglars menghentikannya. Biarkan saja, katanya. Ia menatap suaminya dengan heran. Monte Cristo tampak tak menyadari apapun yang terjadi. Albert masuk dengan tampan dan penuh semangat. Ia membungkuk sopan kepada sang barones.
akrab kepada Danglars dan penuh kasih sayang pada Montecristo. Lalu berpaling ke sang nyonya rumah, ia bertanya, "Bolehkah saya menanyakan kabar Mademoiselle Danglars?" "Baik-baik saja," jawab Danglars cepat. "Ia sedang bermain piano bersama Monsieur Cavalcanti." Albert tetap tenang dan acuh. Mungkin ia kesal, tapi ia tahu mata Montecristo sedang mengawasinya. "Monsieur Cavalcanti memiliki suara tenor yang indah," katanya. "Dan Mademoiselle Eugene suara sopran yang luar biasa. Ditambah permainan pianonya yang setara Thalberg. Pasti konsernya sangat menyenangkan." "Mereka sangat cocok," kata Danglars. Albert seolah tak mendengar komentar itu, padahal begitu kasar hingga wajah Madame Danglars memerah. "Saya juga musisi," kata Albert. "Setidaknya begitu kata guru-guru saya dulu. Tapi anehnya suara saya tak pernah cocok dengan siapapun, apalagi dengan sopran." Danglars tersenyum, seolah berkata tak penting, lalu berharap mencapai tujuannya. Ia berkata, "Pangeran dan putri saya kemarin sangat dikagumi. Anda tidak hadir, Monsieur de Morcerf?" "Pangeran mana?" "Pangeran Cavalcanti," jawab Danglars yang bersikeras memberi gelar itu. "Maafkan saya," kata Albert. "Saya tak tahu ia seorang pangeran." "Jadi Pangeran Cavalcanti menyanyi bersama Mademoiselle Eugene kemarin. Pasti sangat indah. Sayang, saya tak bisa hadir. Saya sudah berjanji mengantar ibu ke konser Jerman yang diadakan Baroness de Chateau Renaud." Sejenak, hening yang canggung mengikuti. "Bolehkah saya juga memberi hormat kepada Mademoiselle Danglars?" tanya Morcerf. "Tunggu sebentar," kata sang bangkir, menghentikannya. "Dengar kafetina yang indah itu. Sungguh memesona. Biarkan mereka selesai dulu." "Bravo, bravi, brava!" sang bangkir bertepuk tangan antusias. "Memang luar biasa," kata Albert. "Mustahil memahami musik negerinya lebih baik daripada Pangeran Cavalcanti." "Anda bilang pangeran, ya? Tapi mudah saja jadi pangeran di Italia, bahkan jika belum benar-benar. Tapi kembali ke para musisi yang menawan. Anda harus memberi kami kejutan, Danglars. Minta mereka menyanyi sekali lagi tanpa tahu ada tamu. Mendengar musik dari kejauhan, saat para pemain bebas tanpa rasa malu, itu kenikmatan luar biasa." Ketidaktertarikan sang pemuda justru membuat Danglars kesal. Ia menarik Montecristo ke samping. "Apa pendapatmu tentang kekasih kita ini?" tanyanya. Ia tampak dingin, tapi toh janjimu sudah diberikan. "Ya, saya memang berjanji menikahkan putri saya dengan pria yang mencintainya, bukan dengan yang tak peduli. Lihat dia, dingin seperti marmer, sombong seperti ayahnya. Jika ia kaya, jika ia punya kekayaan Cavalcanti, mungkin bisa dimaafkan. Mavoy, saya belum pernah bertanya pada putri saya. Tapi jika ia punya selera baik..." "Oh," kata Montecristo, "mungkin saya buta karena sayang. Tapi saya jamin Morcerf adalah pemuda menawan yang akan membuat putri Anda bahagia. Dan suatu hari nanti pasti mencapai kedudukan terhormat. Posisi ayahnya pun baik." Gumam Danglars. "Mengapa ragu?" "Masa lalunya, ada kegelapan di sana." "Tapi itu tak mengenai sang anak." "Benar juga. Dengar, saya mohon, jangan gegabah. Sudah sebulan Anda memikirkan pernikahan ini. Dan Anda tahu ini memberi tanggung jawab pada saya. Karena di rumah sayalah Anda bertemu Cavalcanti muda ini, yang sebenarnya sama sekali tak saya kenal. Tapi saya kenal. Apakah Anda sudah menyelidiki latar belakangnya?" "Untuk apa? Penampilannya sudah cukup meyakinkan. Lagi pula, ia sangat kaya." "Saya tidak yakin akan hal itu." "Tapi Anda sendiri bilang ia punya uang." 50.000 livre, itu remeh."
Ia berpendidikan baik. Kata Monte Cristo, giliran menggumam. Ia musisi. Semua orang Italia musisi. Ayolah Count, Anda tak adil pada pemuda itu. Saya akui, saya kesal mengingat hubungan Anda dengan keluarga Morcerf. Melihat ia menghalangi jalan. Danglars tertawa terbahak-bahak. Alangkah puritannya Anda, itu terjadi setiap hari. Tapi Anda tak bisa membatalkannya begitu saja. Keluarga Morcerf mengandalkan pernikahan ini. Benarkah? Sungguh. Kalau begitu, biar mereka jelaskan maksudnya. Anda harus memberi isyarat pada sang ayah. Anda kan akrab dengan keluarga itu. Saya? Dari mana Anda tahu? Di pestanya. Jelas sekali. Bukankah sang Komtes, Mercedes yang sombong, si Katalan yang angkuh, yang nyaris tak bicara pada kenalan lamanya, menggandeng lengan Anda, membawa Anda ke taman, ke jalan-jalan tersembunyi dan tinggal di sana setengah jam? Ah, Baron, Baron, seru Albert. Anda tak mendengarkan. Betapa barbar komentar Anda, wahai si gila ambisi. Oh, jangan khawatirkan saya, Tuan Pengolok, sahut Danglars, lalu berpaling ke Monte Cristo. Ia bertanya, bersediakah Anda berbicara pada sang ayah? Dengan senang hati, jika Anda menghendaki. Tapi lakukan dengan tegas dan jelas. Jika ia menginginkan putri saya, biarkan ia tentukan tanggalnya. Nyatakan syaratnya. Singkatnya, mari kita pahami satu sama lain atau bertengkar. Anda mengerti, jangan ada penundaan lagi. Baik Tuan, saya akan urus ini. Saya tak mengatakan saya menantikan keputusannya dengan senang hati. Tapi saya menantikannya. Seorang bankir, Anda tahu, harus menjadi budak janjinya sendiri. Dan Danglars menghela napas, persis seperti yang dilakukan Monsieur Cavalcanti setengah jam sebelumnya. Bravi, bravo, brava, seru Morcerf, menderukan sang bankir tepat saat lagu selesai. Danglars mulai memandang Albert dengan curiga ketika seseorang datang berbisik padanya. Saya segera kembali, kata sang bankir kepada Monte Cristo. Tunggu saya, mungkin saya punya sesuatu untuk Anda. Lalu ia pergi. Sang barones memanfaatkan ketidakhadiran suaminya untuk mendorong pintu studio putrinya. Monsieur Andrea yang sedang duduk di depan piano bersama Mademoiselle Eugene melompat berdiri seperti boneka kotak mainan. Albert membungkuk sambil tersenyum kepada Mademoiselle Danglars yang sama sekali tak terganggu dan membalas dengan dingin seperti biasa. Cavalcanti jelas gugup. Ia membungkuk pada Morcerf yang membalas dengan tatapan paling sinis yang bisa ia berikan. Lalu Albert mulai memuji suara Mademoiselle Danglars dan menyesalkan ketidakhadirannya malam sebelumnya setelah mendengar penampilannya. Saat Cavalcanti ditinggal sendirian, ia berpaling ke Monte Cristo. Mari, kata Madame Danglars, tinggalkan musik dan pujian. Mari kita minum teh. Mari, Louis, ajak Mademoiselle Danglars kepada sahabatnya. Mereka pindah ke ruang sebelah, tempat teh telah disiapkan. Tepat saat mereka mulai meniru gaya Inggris, meninggalkan sendok di dalam cangkir, pintu terbuka lagi, dan Danglars masuk dengan wajah gelisah. Monte Cristo segera menyadarinya dan dengan pandangan meminta penjelasan. Saya baru saja menerima kurir dari Yunani, kata Danglars. Ah ya, kata sang Count. Itu sebabnya Anda pergi tadi. Ya. Bagaimana keadaan Raja Otto? Tanya Albert dengan riang. Danglars melemparkan pandangan curiga lagi ke arahnya tanpa menjawab. Monte Cristo berpaling, menyembunyikan ekspresi iba yang sekejap menghiasi wajahnya. Kita pulang bersama ya, tanya Albert kepada sang Count.
Jika kau mau, jawab sang Count. Albert tak mengerti tatapan sang bangkir, lalu berpaling ke Monte Cristo yang pasti paham. Kau lihat? Tanyanya. Bagaimana ia memandangku? Ya, jawab sang Count. Tapi apakah menurutmu ada yang aneh dalam tatapannya? Tentu saja. Apa maksudnya dengan kabar dari Yunani itu? Bagaimana aku tahu? Karena aku kira kau punya koresponden di sana. Monte Cristo hanya tersenyum penuh arti. Diam, kata Albert. Dia datang. Aku akan memuji bros Mademoiselle Danglars, sementara ayahnya bicara denganmu. Jika kau memuji, puji suaranya saja. Ah, semua orang akan melakukan itu. Viscount tercinta, kau benar-benar tak sopan. Albert melangkah mendekati Eugene sambil tersenyum. Sementara itu, Danglars membungkuk ke telinga Monte Cristo. Saranmu sangat tepat, bisiknya. Ada seluruh kisah yang terkait dengan nama Fernand dan Yanina. Benarkah? Ya, nanti kuceritakan semuanya. Tapi bawa pergi pemuda itu. Aku tak tahan melihatnya. Ia akan pergi denganku. Haruskah kusuruh ayahnya datang? Segera. Baik, sang Count memberi isyarat pada Albert. Mereka membungkuk kepada para nyonya lalu pamit. Albert sama sekali tak peduli pada penghinaan Mademoiselle Danglars. Monte Cristo sekali lagi menasehati Mademoiselle Danglars tentang pentingnya seorang istri bangkir menyiapkan masa depannya sendiri. Monsieur Cavalcanti pun tinggal sendirian, tuan di medan yang telah dikuasainya.